kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Mesya Monika, Hadir. Eca Urbita, saya Bu John, Sakit Bu. mau sakit ya John. Iya. Jenny Monika. Hadir Bu. Oke. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik Bu. Jadi kalian belajar matematika ya? Iya Bu. Sama Bu Eka? Iya. Oke, sekarang buku matematikanya disimpan dulu ke dalam tas. Ambil buku biologinya karena kita akan belajar biologi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, hari ini ada yang sedikit berbeda di sistem pembelajaran kita. Karena hari ini Ibu akan memberikan sebuah apresiasi kepada siswa Ibu yang aktif dalam pembelajaran hari ini. Nah, di sini Ibu menyediakan 2 bintang. Bintang ini berguna untuk sebagai nilai tambahan kalian ketika ulangan mid semester nanti. Jadi misalkan Meme nanti ulangan mid semester Meme 75. Nah, Meme hari ini mendapatkan 1 bintang karena Meme aktif dalam pembelajaran. Aktif tersebut seperti bertanya, menjawab, dan sebagainya ya. Nah, jadi nilai Meme yang 75 tadi akan mendapatkan poin tambahan dari bintang ini. 1 bintang ini poin tambahannya adalah 5. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak Bu. Baiklah, jika tidak ada, kita langsung aja masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Oh iya, Ibu lupa ya nak. Jadi kan sekarang ini kita itu lagi dilanda masa pandemi. Jadi kita sebagai warga Indonesia itu harus ikut berperan aktif dalam mencegah memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, jadi kalian harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, jangan lupa mencuci tangan, dan jangan lupa menjaga jarak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ada yang masih ingat gak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Ica silakan Cak. Nutrisi pada makanan Bu. Ya, benar ya, masih ingat ya. Minggu lalu kita itu belajar tentang nutrisi pada makanan. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu bagaimana suatu makanan tersebut akan diproses oleh tubuh kita. Nah, ada yang pernah terpikir di benak kalian atau di pikiran kalian, mengapa sih kita itu harus makan? Ada yang ingin memberikan pendapat? Supaya tidak kelaparan. Sebagai tidak kelaparan. Ada lagi? Ya. Kalau menurut saya itu biar mengisi energi dalam tubuh untuk beraktivitas. Oke, bagus ya. Ada lagi? Tidak ada lagi ya? Ya, benar sekali seperti yang teman-teman kalian bilang. Makan itu supaya kita tidak kelaparan, Bu. Supaya dapat energi, Bu. Ya, jadi kita itu makan sebagai sumber energi kita. Sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas kita. Aktivitas seperti apa? Ya, aktivitas seperti yang kita lakukan sekarang ini. Seperti belajar, bermain, berlari, semua itu membutuhkan energi. Nah, namun makanan yang kita makan ke dalam tubuh itu tidak langsung berupa semeta-meta langsung menjadi energi. Agar dapat digunakan oleh tubuh, makanan tersebut harus diserap terlebih dahulu oleh tubuh kita. Nah, sistem penyerapan makanan tersebut dikenal dengan sistem pencernaan. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun indikator pembelajaran kita, yang pertama yaitu menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Yang kedua yaitu menjelaskan fungsi dari organ sistem pencernaan manusia. Yang ketiga menjelaskan proses pencernaan dalam manusia.
Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi dari organ-organ pencernaan. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sistem pencernaan itu sendiri. Nah, tadi kan Ibu sudah sedikit menjelaskan apa sih sebenarnya sistem pencernaan itu. Nah, sekarang ada yang bisa menjelaskan ulang tidak? Apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Oke, Meme, silakan Meme. Serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi pencerna makanan. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, Ca, silakan Ca. Sistem pencernaan adalah terdiri dari organ-organ yang untuk mencerna makanan yang telah dimakan. Oke, bagus ya. Ada lagi? Jenny? Ya, nanti saja. Oh, nanti saja. Oke. Ya, benar sekali ya. Seperti yang dibilang oleh Eca, seperti yang dibilang oleh Meme, bahwa sistem pencernaan itu merupakan serangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, sekarang ada yang tahu tidak bahwa sistem pencernaan itu terbagi menjadi dua? Nah, ada yang tahu tidak sistem pencernaan apa saja? Ya, ada yang tahu tidak? Nah, jadi kan sistem pencernaan itu terbagi menjadi dua. Nah, terbagi menjadi dua itu sistem pencernaan apa saja? Tidak tahu ya? Tidak tahu. Oke, tidak apa-apa. Nah, jadi sistem pencernaan itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem pencernaan mekanik dan sistem pencernaan kimiawi. Sistem pencernaan mekanik itu adalah sistem pencernaan yang dapat mengubah makanan yang berukuran besar menjadi makanan yang berukuran kecil dengan bantuan alat-alat pernapasan. Jadi misalnya nih ya, Meme tadi pagi di rumahnya ada apel. Nah, apel tersebut langsung Meme telan satu-satunya masuk atau Meme potong dulu pakai gigi? Dipotong ya. Jadi apel tersebut tidak langsung Meme telan. Namun apelnya, apel bulat itu bulat. Ini misalkan apel ya, apel. Nah, Meme gigit, maka akan menjadi makanan yang berukuran kecil. Nah, sehingga jika dia sudah terpotong menjadi makanan yang kecil, barulah dia akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, jadi itulah sistem pencernaan mekanik. Sedangkan yang kedua yaitu sistem pencernaan kimiawi. Nah, sistem pencernaan kimiawi ini adalah suatu proses yang mengubah dari molekul yang berukuran kompleks menjadi molekul yang berukuran sederhana. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jika belum ada, langsung saja Ibu masuk ke selanjutnya, itu mengenai organ-organ pencernaan. Nah, anak-anak, sekarang pasti kalian tadi dari asing. Ibu itu bawa apa? Ini segi 4, ada gambar-gambar. Nah, ada yang tahu tidak? Ini merupakan skema dari apa? Sistem pencernaan. Oke, benar. Ini merupakan skema dari sistem pencernaan ya. Nah, tapi Ibu perhatikan skema Ibu ini belum lengkap. Jadi Ibu minta tolong siapa yang berani untuk maju ke depan dan
ini udah ada keterangan. Ada rongga mulut, ada kerongkongan, ada kelenjar ludah, ada hati, lambung, pankreas, usus besar, anus, dan usus halus. Ini ya Bu. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada, kita lanjut saja materi berikutnya, yaitu mengenai sistem dari pencernaan itu sendiri. Nah, jadi kan di skema ibu tadi sudah di sini. Ini skema ibu tadi kan. Nah, kita kembali lagi ke contoh awal kita tadi kan. Tadi ibu menyebutkan misalnya si Memei memakan apel. Nah, jadi misal Memei memakan apel. Apel Memei masuk ke rongga mulut. Nah, di rongga mulut ini akan dibantu oleh gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, fungsi gigi tadi untuk apa ya, Ca? Untuk memotong makanan Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi fungsi gigi itu untuk memotong makanannya tadi. Nah, lalu fungsi lidah untuk merasakan makanan tersebut. Ya, benar. Ada lagi? Fungsi dari lidah? Ya, jika tidak ada, fungsi lidah itu selain merasakan, kata Jenny tadi, merasakan makanan, jadi lidah itu juga berfungsi untuk menggerakkan makanan yang kalian makan. Coba deh kalian mengunyah. Nah, pasti lidah kalian juga ikut bergerak kan? Nah, jadi fungsi lidah itu juga menggerakkan makanan. Yang selanjutnya yaitu kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini berfungsi yang pastinya untuk menghasilkan air ludah untuk membasahi makanan kalian tadi, sehingga akan mudah masuk ke kerongkongan. Nah, jadi makanan sudah dimakan tadi kan, oleh apel tadi udah dimakan nih oleh Memei, makan, masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini makanan tersebut akan didorong menuju lambung. Nah, sebelum itu ibu ingin bertanya nih ya. Menurut kalian, misal Jenny lagi posisinya, kalian tahu gak sih posisi kepala di atas kaki kepala di bawah kaki di atas itu? Tahu Bu. Nah, posisi itu kan misalnya. Nah, misalnya skema ibu ini ya, skema ibu balik seperti ini. Nah, terus ibu kasih makanan apel dari sini. Menurut kalian, apel tadi kira-kira bakalan tetap masuk ke lambung atau makanan tadi kembali lagi? Nggak bisa karena posisinya kembali kayak gini. Menurut kalian makanan tersebut masuk ke lambung atau ulang lagi? Ibaratnya tuh nggak bisa dicerna dia karena posisinya nggak benar. Ada yang ingin berpendapat? Oke, Ca silakan Ca. Mungkin masuk sedikit lambung, tapi biasanya itu keluar lagi lewat hidung Bu. Kesedak ya. Ya. Nah, ada lagi? Oke. Jika tidak ada lagi, benar ya karena kata Eca, jadi makanan tersebut Ca akan tetap masuk ke lambung Ca, walaupun posisi Eca kepala di bawah, kaki di atas. Karena apa? Karena si kerongkongan ini memiliki suatu gerak yang mendorong makanan tersebut tetap masuk ke lambung. Nah, gerak tersebut kita kenal dengan gerak peristaltik. Makanan yang kita makan tadi, walaupun posisi kita terbalik, makanan tersebut akan tetap masuk ke lambung karena di sini kerongkongan ini mempunyai sistem gerak yang menyebabkan makanan tersebut didorong dan masuk ke lambung. Nah, di lambung ini juga terjadi pencernaan baik kimiawi maupun mekanik. Pencernaan mekanik pada lambung ini biasanya seperti gerakan meremas-remas seperti ini. Meremas-remas seperti ini itu merupakan gerakan yang akan menghanguskan makanan kalian tadi sehingga bisa diserap ke usus halus. Nah, di usus halus ini makanan yang
yang diserap akan disalurkan ke seluruh tubuh. Usus halus ini juga dikenal dengan sistem penyerapan. Karena apa? Sari makanan yang ada di lambung tadi kan disalurkan ke usus halus. Nah, kemudian akan diserap oleh tubuh dan akan digunakan oleh proses metabolisme tubuh. Nah, sisa-sisa dari zat makanan tersebut akan diteruskan ke usus besar yang akan mengalami pembusukan dan akhirnya menjadi feses yang akan dikeluarkan oleh anus. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Sekarang siapa yang bisa membantu ibu untuk menjelaskan ulang apa yang telah dijelaskan tadi mengenai proses dari sistem pencernaan? Ada yang ingin menjelaskan? Eca, Bu Eca, Eca. Oke. Di meja Eca. Jadi proses pencernaan pada tubuh itu yang pertama makanan memasuki rongga mulut yang akan dipotong oleh gigi dibantu dengan lidah dan kelenjar air lidah. Terus masuk ke kerongkongan. Setelah di kerongkongan langsung menuju ke lambung. Di lambung juga terjadi proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Setelah di lambung diteruskan ke usus halus, terus diteruskan lagi ke usus besar. Di usus halus tadi terjadi metabolisme tubuh, yang mana makanan tadi berubah menjadi energi untuk tubuh. Terus selanjutnya sisa-sisa makanan tadi terjadi pembusukan di usus besar dan menjadi feses dan dikeluarkan oleh anus. Oke, beli apes dulu untuk Eca. Oke, ini ada satu bintang. Tadi satu bintang udah di Eca ya? Iya toh, nggak boleh lagi kalau udah satu untuk temannya yang lain ya. Oke, sekarang sudah dijelaskan oleh Eca mengenai proses dari sistem pencernaan. Jadi dari pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menjelaskan ulang atau menceritakan ulang apa saja sih yang kita pelajari pada hari ini? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan ini. Oke, Baiklah, dari pelajaran yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, saya bisa memahami apa itu sistem pencernaan. Jadi di sini menurut saya sistem pencernaan itu adalah suatu rangkaian jaringan organ untuk mencerna suatu makanan. Oke, benar sekali. Bagus ya Jenny, dulu. Nah, ada lagi yang mau memberikan pendapat atau memberikan kesimpulan? Oke. Jadi karena pembelajaran hari ini saya lebih mengetahui tentang sistem pencernaan, organ-organ di dalam sistem pencernaan, yakni ada rongga mulut, ada lambung, ada usus besar, usus halus, anus, dan pencernaan makanan juga dibantu oleh kelenjar lidah, kaki, dan kerongkongan. Oke, kerongkongan Eca. Pankreas. Nenek, coba Nenek jelaskan lagi, bukan jelaskan lagi, ulangi dari yang dibicarakan oleh Eca Nenek. Coba Nenek. Rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kelenjar lidah, hati, pankreas. Bener ya, breakfast dulu untuk Nenek. Oke, minggu lalu Ibu memberikan tugas ya? Iya, iya. Oke, tugasnya dikumpul ke meja Ibu. Untuk minggu depan, coba kalian perhatikan halaman 38. Di sana ada
kerjakan di rumah dan kumpul berkat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Itu dibuat di buku tulis saja ya. Buku latihan ya? Ya, buku latihan. Tuh, jadi sudah bel ya? Iya, Bu. Karena sudah bel, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Silahkan pulang ke rumah, hati di jalan, sampaikan salam ibu ke orang tua kalian. Dan jangan lupa keluar dari kelas ini cuci tangan dulu ya. Iya, Bu.